karya baru, saya yang memangku industri food and beverage service dalam istilah karya atau kata hidup. Saya rasa cukup. Masih Bu Lydia, silakan Bu Lydia. Kalau pakai mic dengar nggak? Ada. Suaranya anak ya. Saya berdiri aja biar kedengaran suaranya. Saya ingin lihat lagi teman-teman. Kalau bilang semangat pagi, semangat. Emang anggun sih. Semangat pagi, semangat gitu ya. Tangannya begini, oke? Iya, dikepalkan. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi semangat. Saya Lydia Rusita, panggilannya Ibu Lydia. Tapi saya sebenarnya dipanggil apa aja deh. Kalau ngajar bahasa Inggris biasanya mem ya. Kalau ngajar psikologi pelayanan dibilangnya kakak. Kalau mengajar pendidikan agama dibilangnya Umi. Jadi saya dapat panggilan macam-macam. Terserah nanti teman-teman mau panggil apa saya. Tapi itu adalah salah 3 dari mata kuliah yang saya ambil. Semoga kita nanti bisa ketemu dan kita belajar bareng ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Lydia, terima kasih Pak Rin. Baik adik-adik sekalian, pertama saya mengucapkan selamat datang mahasiswa baru Akbar pada kita jalan baik. Jadi rekan kira ya Pak. Jadi sudah perkenalkan, saya juga mengajar manajemen, mengajar marketing. Marketing termasuk tentang marketing. Selain belajar di Akbar, saya juga belajar di Sistem University Master. Dan saya juga belajar di UIN. Baru belajar di UIN Pak, apa? Strategi Marketing Management. Jadi teman-teman di UIN. Di apa yang dijelaskan di Ciputat ya. Jadi saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah peluang, tantangan dan potensi turisme di Indonesia. Sebagai ucapan selamat datangnya mungkin ini. Pertama saya berkenalkan dulu diri saya Soekardi Sidelahi. Jadi dapat insinyurnya dari IPB tahun 89, kemudian masternya dari UGM, kemudian doktornya dari UNPAD. Jadi Bandung, Jogja, Batu dia juga Bandung. Salah satu saya kerja soalnya di Bandung. Kemudian kalau pengalaman pekerjaan, sebenarnya saya bukan murni dosen. Pekerjaan saya seperti ini, kelihatan ya. Saya kerja di Telkom tahun 2012, saya sebagai direktur konsumen Telkom. Kemudian sampai 2015, kemudian direktur sales network Telkomsel tahun 2015 sampai 2017, sampai 2019 saya juga sebagai direktur sales Telkomsel. Kemudian mulai dari 2019 sampai 2021 sebagai CEO di Telkom Indonesia, Telkom Internasional Indonesia. Jadi Telkom Internasional Indonesia itu membawahi banyak footprint. Holding company-nya ada di Jakarta, tapi dia perusahaannya itu ada subsidiary-nya itu, anak-anak perusahaannya itu ada di Hong Kong, Taiwan, kemudian ada juga di Malaysia, Singapura, Australia, US juga, Myanmar, Singapura sendiri juga ada, dan beberapa subsidiary di dunia. Jadi alat Telkom untuk maju, untuk tumbuh di dunia internasional itu menggunakan Telkom Internasional Indonesia. Dan kebetulan pada saat itu lumayan, saya dapat waktu itu tahun pertama saya dapat di tingkat 80 miliar, tahun keduanya saya dapat di tingkat 800 miliar, hampir 10 kali. Ada bisnis pariwisata itu apa aja ya. Jadi adik-adik nggak salah pilih. Pariwisata itu makin lama makin besar. Kenapa makin besar? Ini adik-adik bisa lihat di sini.
Jadi dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu Sandiaga Uno menyatakan bahwa PDB kita sekitar 4,3%, menargetkan PDB-nya bisa tembus 10-12% dalam waktu 5-10 tahun ke depan dari tourism. Jadi adanya bisa lihat loncat dari 4,3 menjadi 10-12%, kedua kali lipat dapat. Kemudian saya nggak lihat semua nanti yang saya di sini. Kemudian kalau kita lihat di Dubai itu sangat luar biasa. Adik-adik mungkin tahu bahwa Dubai itu adalah penghasilan yang paling banyak adalah dari mana? Dari oil and gas. Jadi Dubai itu penghasilan yang paling banyak, APBN-nya itu kontribusi paling besar oil and gas dulu. Tapi ternyata sekarang dia bukan oil and gas. Dia sudah melebihi oil and gas, kontribusi pariwisata turismenya itu sudah melebihi oil and gas. Dia bisa mencapai 64 billion US dollar. 64 billion US dollar. Berapa tahun? 64 billion. Kalau kali 10.000 aja 640 triliun. 10.000 ya, US dollar. Kalau sekarang 15.000 berapa itu? Kalau dia kan 640 triliun, hampir 1.000 triliun. Jadi Dubai itu karena dia bisa membaguskan turismenya, meningkatkan turismenya, bisa meningkatkan pendapatannya malah melebihi oil and gas, natural resources. Dulu kan dua natural resources, oil and gas kan. Sekarang dia bangun sedemikian rupa. Kemarin coba waktu Piala Dunia kan di Dubai, luar biasa kan. Itu salah satu strategi Dubai untuk meningkatkan pariwisata di Dubai. Jadi sekarang itu dunia itu sudah melihat, wah ini pariwisata luar biasa, termasuk Indonesia. Makanya waktu ini Indonesia punya namanya top 10 destination. Ada di Danau Toba, ada di mana? Labuan Bajo, ada 10 destinasi top. Sekarang lagi dibangun oleh negara kita, Indonesia pemerintah. Aksesibilitinya dibagusin semua, hotel-hotel dibagusin di. Sekarang ada hotel yang luar biasa loh, di Labuan Bajo. 10 tahun yang lalu saya ke Labuan Bajo itu belum ada hotel itu. Satu paling besar salah satu di Labuan Bajo luar biasa itu hotel Anjay. Itu luar biasa. Coba lihat, itu standar luar biasa, malah beli bintang 5. Dan nanti akan ada lagi hotel di Danau Toba. Di Danau Toba juga ada hotel. Jadi seluruh top 10 destination itu bangun di Indonesia. Nah sekarang kalau kita lihat juga youth generation-nya, ya, Anda ini jangan hanya bikin Indonesia, bikinnya juga harus global. Makanya tadi kita ngomong marketing, saya juga ngomong digital marketing. Digital marketing itu udah global ya. Nanti juga saya diskusi mengenai manajemen. Kamu tidak hanya belajar di sisi perhotelan. On top dari perhotelan, kamu harus bisa manajemen, marketing, IT, paling enggak. Dan bahasa Inggris dari yang dibilang dia. Bahasa salah satu komunikasi untuk kamu global ya. Karena dunia ini sudah global. Jadi kamu ditentukan oleh kamu sendiri. Kalau kamu mau belajar di sini, tapi kalau kamu nggak mau belajar di mana-mana pun Anda nggak bakal berhasil. Ya. Tapi kalau kamu belajar, ini ada kuliahnya, ada Anggrek ahli hotelnya, kuliah ahli di bahasa Inggris, di manajemen, di psikologi. Psikologi sekarang luar biasa. Marketing itu juga tidak hanya belajar marketing psikologi juga belajar. Anda bisa tanya-tanya pengalaman mengenai marketing, mengenai manajemen, ya. Jadi Anda harus bisa. Di luar negeri sekarang langka tenaga muda. Jepang itu ada tenaga muda sekarang terbatas. Australia juga gitu. Yang generasinya itu ada gap. Jadi dari langsung loncat, sekarang banyak orang tua di sana. Sehingga mereka sangat butuh tenaga kerja. Tapi lu harus bisa bahasa Inggris kok. Kalau ke Korea harus bisa bahasa Korea, belajarlah bahasa itu. Jadi Anda sudah ahli di bidang perhotelan, yang akan dilakukan Anggrek, tapi Anda juga ahli di bidang apa? Jago juga bahasanya dan jago juga manajemen maupun marketing, ya kan? Karena Anda kan nggak boleh juga di situ terus, harus ada impian. Suatu saat Anda menjadi manajer, general manager di hotel, di cruise, Anda ada manajer di situ, nggak bisa juga hanya teknikal.
Dan dikalahkan diisi tetap, tapi kemampuan manajemen, kemampuan komunikasi, kemampuan marketing, Anda harus punya berikan basicnya sehingga nanti Anda bisa loncat. Bukan hanya di situ, tapi loncat ke supervisor, manager, general manager. Jadi ini no doubt ya. Ini nggak ada keraguan. Nggak ada keraguan bahwa pariwisata itu akan makin lama makin besar. Bahkan mengalahkan natural resources. Indonesia sekarang baru masih natural resources. Tambang pajak ya kan, pajak tambang itu semua banyak banget banyak. Tapi suatu saat Indonesia sekarang sudah lagi berbenah akan mengalahkan natural resources seperti Dubai. Dubai sendiri luar biasa kan, tapi dia bisa mengalahkan. Nah, kemudian kalau kita lihat ini perkembangannya adalah sangat luar biasa ya. Naik, memang ada juga daun itu pada saat COVID, tapi sekarang naik. Sekarang sudah recovery, kamu ke Bali sekarang keren banget kan? Hari ke Bali itu luar biasa, padat semua. Padat dan Bali itu harusnya kita harus bikin Bali-Bali yang lain. Lombok, ya kan? Buat baju. Makanya sekarang top 10 destinasi itu mudah-mudahan pemerintahan Prabowo akan digalakkan, accessibility-nya sudah. Udah mulai bagus itu, pelabuhan dibangun, airport itu, jalan tol dibangun. Nah, tourism is service industry ya. Jadi kawan-kawan ada semua, tourism itu adalah service industry. Jadi service industry itu gimana ininya, apa namanya, gambarannya gitu ya. Gambaran service industry seperti ini. Jadi kalau kita lihat Prancis ya, nomor 1 Prancis, kontribusi pendapatan APBD dari agriculture-nya itu kan 1,9%. Dari industrialnya itu 18,3%. Dari service-nya 79,8%. Service-nya 7,8%. Indonesia masih jauh ya. Kalau United States itu 79,7% dari service-nya. Pariwisata adalah salah satu service-nya. Industri jasa. Pariwisata itu. Dalamnya itu. Kemudian kalau kita lihat di itu semua itu bagus-bagus semua. Negara-negara maju rata-rata servisnya itu di atas 70%. Nah, kalau kita lihat di sini ada Indonesia nggak kelihatan jelas saya banget ya. Indonesia di servisnya itu baru 38,8%. Indonesia. Nih. Jadi Indonesia baru 38,8%. Kalau kita loncat 2 kali 70%. Artinya kita masih punya peluang. This is the opportunity. This is the opportunity untuk kita, untuk dunia tourism industry. Ya. Dan apa aja yang bisa aksesnya luar negeri kok bisa begitu gitu ya. Ini adalah Travel and Tourism Competitiveness Index. Ya. Jadi orang itu kalau mau meningkatkan tourism industry-nya itu negara itu, dia meningkatkannya itu. Ada 4 faktor yang harus ditingkatkan. Yang pertama adalah, saya nggak kelihatan ya, enabling environment. Enabling environment ini nggak kelihatan di sana, terasa kalau sebagai situ juga. Enabling environment. Enabling environment itu adalah satu business environment. Di Indonesia ini kan udah banyak bagusnya, business environment, safety and security. Jadi memang harus safety atau security kan. Indonesia mungkin ada problem sedikit ini masalah safety and security, banyak demo segala macam. Nah, tapi kalau misalnya suatu negara yang sudah stabil, salah satu yang faktor yang paling kecil enabling environment. Environment-nya harus bagus. Termasuk human resource and labor market. Tenaganya kurang, banyak demo kan, banyak protes kan. Nah, kalau banyak protes kan orang juga mau susah di Indonesia. Turismenya juga berat. Datang ke sana labornya nggak jujur. Datang ke Bali banyak tukang tipu, bahaya kan? ICT readiness-nya, jadi ICT juga harus regulasi itu saya kira udah bagus di Indonesia. Di mana-mana kita bisa pakai internet kan? Kemudian health and hygiene, jadi sehat. Nah, kita juga ada masalah ini. Orang makan bisa sakit perut, kan gitu ya begitu ya. Orang makan misalnya ke mana ada Toba misalnya kan, Lake Toba adalah turisme bagus kan? Itunya bagus, tapi orang makan sama, makan gimana ini? Jadi ini salah satu penghambat. Ya. Tapi kalau kita bisa bagus, jadi itu menjadi tantangan yang sangat bagus. Jadi ini pelantar, enabling itu kan membuat jadi
sustainable. Kemudian TT policy and travel tourism policy and enabling condition. Jadi ada prioritas travel tourism, internasional open, kita open, kita nggak tutup, nggak seperti Korea Barat, kita makin lama kita buka. Price competitiveness, ya kan? Harga itu salah satu hamba juga. Harga tiba-tiba kok jadi mahal. Kemarin ada protes itu, ada viral masuk ke Danau Toba salah satu top 10 destination, maka mahal banget, nggak sesuai, kan orang bisa lihat. Jadi nggak boleh juga terlalu itu. Dan kalau kita lihat di Bali, ya ada yang mahal, murah, gampang milihnya kan. Ini tempatnya juga nggak terlalu, jadi mahal. Ini nggak boleh nggak masuk akal. Infrastruktur, natural and cultural resources, ini semua ini. Nah ini Indonesia sedang galak-galaknya bagaimana supaya seluruh empat faktor, 4 dimensi ini bisa ditingkatkan. Untuk apa? Tadi untuk meningkatkan pendapatan pariwisata supaya bisa melebihi pendapatan natural resources sendiri. Ya. Nah, bagaimana dengan kompetitifnya Indonesia ini ya? Indonesia itu peringkat kita tahun 2000 ekspornya itu tahun 2015 4, 2017 4,2, 2017 4,3 naik. Cuman naiknya agak lebih ya naik lah, lumayan kan. Peringkatnya di dunia tahun 2012 kita peringkat 50, 42, 40 naik. Jadi Indonesia konsisten dia increase kan rankingnya, dia bagus terus, lumayan makin bagus. Jadi artinya ada pembenahan di berbagai sektor sehingga Indonesia pariwisata makin bagus. Jadi ini aku ngomong ini, saya ngomong ini, adik-adik, supaya kalian itu confidence. Kalau kamu nggak confidence bahwa pariwisata itu bermain, kan? Kamu ya gak ada gunanya, nggak perlu ke sini. Kamu harus yakin bahwa industri pariwisata itu adalah ya memang masa depannya, termasuk masa depannya negara. Ya, masa depannya negara. Kenapa masa depannya negara? Karena kita mengharapkan kontribusi dari pendapatan pariwisata melebihi pendapatan dari natural resources sendiri. Ya, jadi Anda harus confident, harus yakin. Ya, kalau enggak nanti nggak semangat belajar ya. Kalau Anda belajar yakin ya. Kemudian nih, inilah nilai-nilainya itu ya. Cuma nggak kelihatan lagi ya, sayang gitu ya. Cultural resources basis travel rata-rata kita udah mulai bagus. Ada beberapa yang lemah ya. Dan yang lemah ini kita bagusin terus ya. Environment sustainability memang ada problem, environment sustainability. Tapi ini juga dari tahun ke tahun kita mulai meningkatkan di Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya peringkat daya saing tapi komponen strategis lemah adalah satu keberlanjutan dan infrastruktur pariwisatanya masih belum bagus banget. Capacity juga masih katanya belum, karena termasuk misalnya kalau kita ke di kota-kota besar sudah bagus ya. Karena saya dari telekomunikasi di kota besar karena sudah bagus. Tapi kalau kita masuk misalnya ke Labuan Bajo, masuk pantai di laut udah susah sinyalnya kan. Apalagi kalau masuk ke Raja Ampat. Raja Ampat kan itu pakai perahu semua tuh, pakai boat. Masuk ke sana pakai boat. Itu semuanya itu memang masih berat kita masuk ke situ. Nah, mudah-mudahan dengan masuknya si Elon Musk, Starlink-nya itu saya kira udah aman semua tuh, bisa masuk semua itu ICT-nya. Kemudian SDM dan pasar tenaga kerja, SDM kita, ya. SDM ini juga SDM yang berkualitas, karena rata-rata yang berkualitas rasa luar negeri juga ya. Mereka testing masuk luar negeri, masuk hotel internasional. Tapi di top 10 destination kita mungkin masih kurang SDM dan pasar tenaga kerja. Potensi sumber daya wisata besar tapi belum termanfaatkan dengan baik. Banyak juga ini bagus-bagus semua. Ya, pantainya. Kalau kita keluar negeri sebenarnya kan nggak terlalu bagus-bagus apa juga di luar negeri itu kan ya. Kalau kita keluar negeri itu kamu lihat di Eropa danaunya itu kan, danaunya cuma memang bersih. Environmentnya dijaga. Kalau kita bagus banget tapi environmentnya nggak dijaga, bersih, orangnya salah-salah, layanannya bagus, kasar, ya kan? Nah itu harus dilakukan mentalnya tuh, jadi saya bisa itu.
Berada di kawasan Asia Pasifik yang sedang tumbuh cepat, dekat dengan pasar yang sedang berkembang. Ya. Jadi kita kan ada Singapura, ya kan, ramai juga. Ada China, ya, Jepang. Jadi kita itu sebenarnya sangat bisa jadi hub Indonesia ini. Tapi Indonesia saat ini belum bisa jadi hub. Yang jadi hub kan Singapura, pasarnya Indonesia. Cuma kantor-kantor Asia itu kan kantor pusatnya di Singapura. Nah, kalau pas kita referensi kita itu naik semua, yakin mereka akan masuk di kita. Nah, challenges and opportunities-nya itu adalah apa? Kawan-kawan ini, ya, kenapa begitu menariknya? Karena pembangunan destinasi pariwisata itu sekarang lagi digalak-galakkan. Dengan banyaknya ragam sumber daya pariwisata Indonesia punya 300 suku bangsa, culture, ya. 742 bahasa ini satu potensi bagi kita, bagi pemerintah untuk mengembangkan tadi bagaimana sudah bisa meningkatkan pendapatan pariwisata di atas pendapatan oil and gas. Ya. Pertumbuhan infrastruktur konektivitas itu juga dijalankan terus, infrastruktur konektivitas antar destinasi. Tujuan investasi yang prospektif ini juga jalan terus, potensi wilayah pedesaan. Ya kan sekarang ada banyak desa-desa pariwisata kan, mulai tumbuh ya. Desa-desa pariwisata mulai tumbuh pelan-pelan, makin bagus, bila perlu bertaraf internasional. Kemudian kita juga membangun brand bahwa Indonesia itu adalah Indonesia pariwisata, tourism, ya. Tempat tujuan orang untuk berpariwisata, bukan hanya Bali. Makanya pasar turisme ini semakin tumbuh terus, karena kita promosi terus, investasi terus di dalam pemasaran. Ada Wonderful Indonesia kan itu kan, Wonderful Indonesia itu kan kalau lihat iklannya kan bagus banget. Itu terus-terusan masuk CNN, masuk ABC News. Ada jedanya iklan, ada Wonderful Indonesia. Citra positif. Kalau ada event internasional, mereka datang, wah ini hebat. Ada teknologi informasi pakai digital marketing, bukan hanya melalui TV, melalui sosial media kita promosi terus. Kemitraan pemasaran juga, bukan hanya melalui tapi partner-partnernya. Promosi dan brand equity ujungnya kan. Kita punya brand equity luar biasa dengan adanya semangat Wonderful Indonesia ini. Kemudian pembangunan industri pariwisata ada ini akan sangat bagus mata rantainya ya. Jadi salah satunya itu adalah hotel travel, yaitu nanti ada perhotelan kan. Hotel travel, restoran, pertunjukan, ekonomi kreatif, ya, kerajinan tangan, kuliner dan busana. Tanggung jawab lingkungan yang semakin tinggi ini harus kita tumbuhkan terus ya. Akpar gimana ini? Akpar ini adalah industri pariwisata dan perhotelan. Tantangan digitalisasi dan transformasi digital. Jadi sekarang ini sudah mulai hotel pakai digital, check-innya digital. Kalau kamu buka YouTube itu, dia pakai digital tanpa orang. Ya, dia masuk, ada QR code, dia masuk cek QR code itu aja, nggak ada orang. Tapi untuk bersih, kadang-kadang juga ada orang. Tapi untuk bersih sekarang juga mulai pakai teknologi kan. Ada yang pakai teknologi sekarang pakai bersih gitu. Jadi mutar-mutar ngepel terus kan pakai IoT kan, Internet of Things. Udah mulai. Ya, tetapi layanan itu nggak bisa digantikan dengan benda-benda seperti itu. Layanan itu tetap hidup, nggak bisa. Itu kan robot, ya kan. Kalau robot kan nggak hidup. Robot, ya itu sampai ada kreativiti. Makanya adik-adik gak khawatir dengan tantangan digital, tapi adik-adik harus belajar digitalisasi ini. Ya, harus tahu gitu, kenapa seperti itu. Kemudian tantangan kompetisi perhotelan, price competition, promo digital, kemudian red door, Airbnb. Jadi adik-adik ini sebenarnya kan, saya cerita ya, kemarin ada apartemen, dia alumni pariwisata. Dia datang ke apartemen itu, kan banyak yang bikin di apartemen kan. Dia ngelola apartemennya orang aja udah lumayan gitu. Itu dia apa itu di mana di Cibubur, Trans Studio itu, ya kan. Saya dulu beli satu, beli dua langsung ada yang nawarin. Saya ngelola, dia ngelola langsung. Orang kan lebih perhotelan, dia bagusin, dia tawarin ke orang, dia dapat 10 aja udah dapat berapa
Kenapa? Dia ngelola 10 rumah aja. Kalau dia dapat sehari bangsa 50.000 itu lumayan gitu. 10 kali 50 ke 500.000 kan. Kalau bisa ada yang bulanan tapi dia bulanan juga ada. Dia cuma berapa ratus patok begitu. Dia ngelola, dia datang tiap hari ke situ, dia dibagusin, bisnis segala macam dibagusin, dia keluar sendiri lagi. Dia nggak perlu investasi kan? Berkreatif, dia nggak perlu investasi. Dia nggak ngapain investasi. TV disiapin sama yang owner, ya kan? Tempat tidur disiapin sama owner. Jadi itu kreatif, ya. Anda adik-adik ini harus berpikir kreatif. Jadi harus bisa menciptakan sendiri. Kesehatan, kebersihan, keamanan hotel, ya. Ini harus dipelajari. Nanti kan dipelajari sama Pak Andri. Bagaimana supaya hotel itu bersih, sehat, aman. Implementasi teknologi IoT untuk efisiensi minimasi kontak fisik, kesehatan dan kebersihan. Jangan lupa, ya kan? Nah, kalau di situ nggak ada internetnya juga nggak apa-apa juga kan? Ada room, ada internet. Nah internetnya udah mulai ke smart. Ada CCTV untuk keamanan kan? Begitu ada CCTV keamanan, bagaimana nih yang mengecek? CCTV udah mulai pakai ini, wajah face recognition kan? Baru lihat face asing nih yang masuk ini, bisa langsung alert. Kan? Orangnya nggak biasanya ini datangnya alert langsung masuk ke ini sampai ini security-nya. Jadi udah mulai belajar di sana. Nah, direction-nya ya, menciptakan, saya sendiri menciptakan manusia berwisata yang unggul dan berkarakter. Saya pengen berkarakter. Jadi yang pertama adalah karakter. Kamu bisa punya kompetensi luar biasa, tapi kalau karakternya nggak bakal. Nggak bakal. Kamu kalau karakternya jelek, nggak jujur apa itu, habis. Nggak ada gunanya. Belajar ini. Yang pertama itu karakter, baru kompetensi. Ya. Jadi saya pertama itu karakter, saya kedua kompetensi. Kalau karakternya biasanya kalau saya punya perusahaan, yang pertama tidak karakter. Karakternya bagus, kompetensinya kurang, kita latih. Tapi kalau kompetensinya bagus, karakternya nggak bagus, langsung pecat. Dua, saya nggak mau orang yang punya kompetensi luar biasa, tetapi karakternya jelek, kita nggak mau. Karena nanti lama-lama dia bisa manipulasi performance. Performance bagus di manipulasi kan? Dipulik kita. Rupanya enggak. Karena dia karakternya nggak bagus. Dengan cara-cara jalan pintas nggak benar. Tanpa melalui proses yang pas. Ya kan? Yang qualified. Nah, itu nggak boleh. Jadi pertama saya minta orang akbar ini mempunyai karakter yang bagus ya. Kalian selalu mengingatkan karakter ini nggak boleh. Ada karakter teman-teman yang kurang bagus ngomong. Kalian sama-sama alumni, harapanku nanti kalian adalah ya orang-orang pariwisata. Gak bisa hanya luar harus become manager, general manager, at least manager lah. Ya, gak boleh hanya sekedar ini aja. Pelaksanaan itu aja harus maju terus. Ya, kamu belajar terus banyak itu. Meskipun kamu nanti udah kerja ngomong-ngomong juga gak apa-apa sama dia. Dan kita diskusi cek-cek. Gimana Pak? Saya juga nggak apa-apa. Ada problem silakan. Mempunyai kemampuan manajemen. Ini hotel as emas, ya kan? Your capability in hotel is adalah hospitality dan as emas. On top of the hotel, you must also know about management, teknologi informasi, communication, entrepreneur. Ya. Manajemen itu udah harus bukan? Di mana-mana manajemen. Kamu kayaknya harus tahu manajemen. Gak bisa kan? How you make a plan, kan itu kan? Execute the plan, ya kan? Plan bagaimana kamu kontrolnya, bagaimana kamu next step berikutnya, how you lead your company, bagaimana supaya kamu menjadi leader your company kan? Nah, komitmen akbar ini adalah satu, ingin kita berkontribusi yang memiliki komitmen itu untuk menciptakan manusia unggul dan sekali lagi unggul dan berkarakter. Ya. Jadi kalau nggak berkarakter ada nggak ini ya, maaf lah, kita juga akan tembok. Ya, harus benar-benar menjadi disiplin dan berkarakter. Berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi. Ya, kalau kalian kerja di luar negeri juga udah berkontribusi di bisa kan. Kalau dapat luar negeri, tapi tadi bahasa harus bagus. Pengembangan kualitas manusia kompetitif di bidang perhotelan maupun di bidang lagi. Aku bilang
bukan hanya perhotelan, manajemen, teknologi informasi, komunikasi, dan kewirausahaan. Komunikasi harus bagus. Sehingga nanti juga saya juga lagi berusaha bagaimana membuat kurikulum kita itu nanti supaya komunikasi dan kewirausahaannya itu juga makin bagus. Ya. Ini komitmen kita. Mempunyai daya saing di dalam maupun di luar negeri. Bersaing. Harus bisa, ya kalau ini harus bisa itu bersaing. Tapi ketika karakternya udah punya kompetensi, karakternya itu ya karakter harus maju gitu ya. Nanti aku sampaikan growth mindset-nya seperti apa. Ya. Visinya menjadi perguruan tinggi pariwisata swasta terkemuka ya, global, memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan sumber daya manusia yang terampil berinovasi di bidang ekosistem pariwisata, ekosistemnya. Jadi bukan hanya hotel, tapi ekosistem hotel, ekosistem pariwisatanya, ekonomi kreatif tadi, kuliner, restoran, travel, transportasi, ya kan? Kemudian bikin apa? Gift, ya, produk kerajinan tangan. Bila perlu bisa bikin pertunjukan, Anda harus kreatif. Bagaimana membuat pulang ke kampungnya pun misalnya kalau mau dibagusin pariwisatanya silakan. Nah, visinya memilih sekali lagi ingin mahasiswa yang berkarakter ya. Yang pertama. Setelah karakter tentunya harus punya kompetensi. Ya. Harus kreatif. Ya. Ada manajemen kapasitas dan kewirausahaan. Kemudian teknologi informasi komunikasi dalam termasuk bahasa Inggris ya. Jadi kuliah ngomong tidak sarjana bahasa Inggris. Kalau bisa sih sebenarnya saya pengen buka ini di sini apa mahasiswanya itu ada kayak dulu kalau kita kuliah ada namanya English Forum ya. English Forum, mahasiswa English Forum. Anda kalau sendiri bikin kelas sendiri. Kita bikin fasilitas ini apanya? Zoom-nya. Ada yang bikin, ada siapa yang mau masuk di English Forum? Karena Inggris itu harus kebiasaan, nggak bisa. Kamu sekarang bagus bahasa Inggris, 2 bulan lagi nggak, 1 tahun nggak pernah ngomong, ya udah habis, ya kan? Terkuras. Jadi kalau bisa, ada nanti yang jago di sini bahasa Inggris, kamu pimpinannya sekali-sekali undang saya, ganti-gantian dengan kuliah, dengan guru itu guru tanya, ya kan? Bahasa Inggris juga. Jadi kalau bisa dibuka tuh yang senior tuh, apa yang senior? Buka 1 English Forum, ya. Forum bikin anggotanya di 10 orang, 5 orang aja udah cukup. 5 yang tertarik siapa? Kelas 10. Kamu bikin kelas Zoom malam-malam kita siapa yang provide? Ya kan? We provide Zoom for you, English Forum, ya. Itu. Kemudian nih karakternya seperti apa? Yang pengen ini adalah karakter having a growth mindset instead of fixed mindset. Nih, kalau skill ya, you punya skill kan? Fixed mindset ngomong, aduh, rasional, baik, gitu kan? Membuat alasan, merasionalkan bahwa saya itu mereka itu nggak bisa. Susah kan begitu tadi. Tapi sebagai bukannya ngomong susah, dibuat justifikasi, rasionalisasi di otaknya bahwa memang itu memang nggak bisa, gitu kan? Makin berkembang di otaknya bahwa itu nggak bisa. Itu fixed mindset. Tapi kalau orang yang punya growth mindset, ya memang. Tapi saya harus perbaiki, ya kan? Itu improve, ya kan? Harus gitu. Gak ada, kamu nanti kerja, pasti ada yang mengalami masalah kan? Kerja nggak mungkin gak ada masalah. Masih masuk pekerjaan, mungkin teori dari Pak Menteri mengenai teori apa, service segala macam ya. Ternyata masih ada problem. Terus kamu bilang, iya memang kemarin panggil nggak ngajarin yang ini kan? Nah itu nggak boleh gitu, itu harus improve. Kemarin waktu saya di Jepang nggak diajarkan begini, ya nggak perlu tanya lagi. Atau kamu improve, karena setiap hotel kan punya SOP sendiri. Yang membuat dia spesifik. Kalau sama semua SOP tiap hotel itu ya standar. Ada juga yang sama tapi implementasinya berbeda kan. Dia punya competitive advantage kan. Setiap hotel itu punya something different compared to other hotel.
Nggak bisa sama dong. Kalau sama, ya sama aja kan. Dia punya competitive advantage, dia punya something different, superior value kan. Sehingga dia harus. Nah kalau kamu pikir, aduh memang susah nih. Hotelnya itu bintang 5 jadi susah masuk sini. Nggak aja kamu harus bisa. Jadi kalau udah stuck langsung udah hilang semua. Ini enggak. Kalau ngomong yang growth mindset, persistence is key. Jadi kamu persisten kan? Persisten itu gigih terus. Bisa lah kalau gampang menyerah. Ini bukan growth mindset. Ini bisa kayak gini. Pak Anggrit bisa tetap bertahan. Dia growth ilmu ke perhotelan. Kemudian dia terus bertahan. Itu akan improve. Kita tetap berimprove. Ya. Kita udah tua padahal kan. Tapi berusaha. Aku dulu sama dulu saya bilang sama generasi muda kan datang. Ini ya, kerasanya saat melihat itu saya udah tua ya, usianya, jiwanya masih muda. Saya dulu suka begitu, kalau ada dulu saya masih muda, lihat orang tua gitu, ini masih di sini terus gitu kan. Waktu kerja kan gitu, kita kan pengen dapat jabatannya dia kan gitu kan. Ini masih terus sudah tua gitu kan. Makanya jangan-jangan pada saat yang sama juga orang mengikuti kita kan pada saat kita di jabatan itu juga gitu kan. Jadi memang, tapi kita terus ya persisten ya. Persisten is key. Kemudian kalau ada tantangan, if you have a challenge, nah, apa yang kamu lakukan? Fixed mindset yang ngomong, aduh kalau bisa tantangan itu janganlah, kan? Something to avoid, kan? Hindari, ya kan? Aduh, like still tend to give up easily, Bayangin, dia mau easily give up, kan? Kalau orang yang growth mindset, creativity to find a way. Bagaimana nih? I have to be creative to find the new way. What's the way? What's the new solution? Kan? Facing fears, curiosity. Ya, takut sih takut. Siapa yang nggak takut menghadapi tantangan baru kan? Kamu masuk takut, tapi dia harus mengatasi fears-nya menjadi. Oh ini menarik nih kan? Something very interesting. Bagaimana saya bisa masuk di sini? Ya, itu harus tuh. Jadi hanya tolong ada itu belajar itu supaya apa? Itu perhotelan itu ada pasti bisa belajar. Ya, tapi ke depan pengembangan diri itu tergantung mindset kawan-kawan semua. Pengembangan ke depan. Kalau mindset itu udah mindset block fix. Mindset sudah nggak bakal maju. Saya minta Anda adalah growth mindset, challenges. Kemudian kalau ada usaha, dia akan ngomong, aduh terlalu berat ini, I cannot find a solution kan? Berat, saya nggak bisa dapat solusinya nih. Kalau orang yang punya growth mindset, there has to be a solution, pasti ada solusinya kan? Saya bisa, yes you can. Ya. Makanya kami dulu waktu Jawa Timur, logo perusahaan divisi kami kan jadi namanya culture-nya divisi yes we can bukan yes I can. Karena kami teamwork, kami sebutkan yes we can. Kalau ada challenge, yes we can. Ya kan, jangan dikit-dikit rival nggak bisa. Kalau ada feedback itu ya jangan langsung reply. Jadi kalau ada kasih feedback temanmu ke anda, jangan langsung merasa temanmu itu merasa waduh ini teman saya nggak suka sama saya. Nggak bisa gitu. Ada feedback itu tangkap. Mungkin ada positif, something positif, ya kan? Dari temanmu, kamu improve adalah feedback adalah untuk improve. Berguna feedback itu, something to learn from your friend, ya kan? Identify area to improve, area for improvement, ya. Kamu identify semua. Setback, pada saat setback, kamu kan perlu setback. Kadang-kadang malam-malam kamu setback, ya kan? Apa yang sudah kamu lakukan sebelumnya. Kalau orang loser, ya,
fixed mindset. Dia akan ngomong, memang saya tidak baik, tidak cukup baik itu melakukan. Malah blame others, suka menyalahkan gara-gara dia saya nggak bisa maju, gara-gara manajer saya nggak bisa maju, gara-gara teman saya nggak ada, nggak boleh blame, bukan gara-gara mereka. Ya, you have to take responsibility. Ya. Take responsibility, accountable for your actions, reflect, review, and going. Harus masuk. Jadi setback itu harus kamu itu. Jadi ini harus kamu ini ya. Jadi ini pengantar adik-adik sekalian. Harapanku adik-adik ini yang pertama adalah berkarakter. Ya. Karakter yang belajar ilmu. Ilmunya nanti ada belajar ilmu berhotel, ilmu manajemen, komputer, parameter, IT, bahasa Inggris, media. Ya. Dan nanti kalau itu marketing kita diskusi. Baik kamu maju, harapanku serius semangat belajar. Gak ada karena university, kadang-kadang juga banyak kok yang top cemerlang dari universitas yang tak kelihatan banyak usaha-usaha yang bagus kan. Nanti akan sampaikan ini adalah satu ini. Lestari Haryadjani, dia sekarang di kapal pesiar. Saya masih angkatan 12 dan lulus tahun depan di Paramita. Banyak ilmu pengetahuan saya dapat semasa kuliah membuat saya sampai saat ini bisa bekerja di kapal pesiar Costa. Untuk adik-adikku dia pesan semangat dan belajar dengan sungguh-sungguh dicari apa yang kalian ceritakan di depan. Ya. Ini si Ricky Matamean. Menyenangkan jalani komunikasi baik terhadap teman-teman, terhadap keluarga besar. Apa saya juga mendapatkan pelajaran sangat berharga, kurikulum bagus kan. Ini dia bilang apa? Pesan saya, mari semangat maju meraih prestasi dan karir bersama akar Paramita Jakarta. Nih, ini siapa nih? Indra Gunawan. Ini kerja di Norwegia. Terus lain ya. Pasti bagus ini bahasa Inggrisnya. Indra, akar 2012. Ya, sebagai baker. Ini bagus nih kerjanya. Ya, David Chef Bakery, Latar Indonesia. Tidak ada yang mustahil, bagus ngomongnya. Untuk adik itu tidak ada yang mustahil kalau kita belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Dari karakter tadi ya, kalau punya karakter seperti ini bagus nih keren. Dia bilang tidak ada yang mustahil, benar. Ya, dia lihat possibility, ya, dia blame others. Dia bilang nggak gampang give up. Impian saya untuk menjalani dunia bisa terwujud dan terima kasih ucapkan kepada para dosen akar Paramita yang telah membekali ilmu dan memberikan motivasi dan saya ada di posisi ini. Ini kemarin saya foto kemarin dengan Gunawan Syah. Dia kebetulan saya ke Kemdikbud nyenak ketemu ada alumni akar. Bayangin. Saya Gunawan alumni akar Paramita ini pasti kenal kayaknya. Kenal kan? Ini baik orangnya bagus, layanannya juga bagus. Saya nyoba. Yang saya pegang itu apa yang tahu? Itu adalah minuman inovasi nasional. Itu blue apa namanya? Blue sky, blue apa namanya? Blue sky. Aku pesan itu paling mahal supaya dari presiden. Aku cek itu ini yang paling mahal. Tapi saya sengaja minum itu. Saya bilang ini aku pengen coba dulu deh, bagus nggak inovasi itu? Saya minum. Terakhir manajernya itu juga ada manajernya dia kesatu dekatnya sama dia manajernya itu. Saya pas mau bayar, apa saya kata ibu, saya harus bayar kalau itu. Karena yuk teman datang ke sini melihat anak didiknya, Pak Gunawan ini luar biasa bagus. Jadi saya bilang, usah bayar, ini inovasinya Pak Gunawan. Inovasinya. Misal saya belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan rajin, pasti akan mendapat hasilnya. Jadi karakter. Ilmu Anda pasti dapat di sini, tetapi karakter itu adalah sesuatu yang harus dilatih. Gak bisa jadi pelajari. You cannot just only learn the karakter. You have to implement. You must have experience in order to train your karakter. Kalau enggak, susah.
Karaktermu itu tak bisa di dalam 1 hari langsung. Kalau belajar kan mungkin sehari kamu udah belajar apa? Something you can learn from school kan. Nanti hotel ada something. Tapi karakter itu hanya bisa kalau kamu train. Ya. Tapi train tiap hari, asal tiap hari akan muncul dan mirip-mirip Gunawan ini. Yang mungkin train dirinya tiap hari. Begitu dia masuk di situ, jika Vinsky dia sebagai ini dulu ya, on the job training, gitu. Begitu itu langsung masuk deh, orang udah bagus. Nah, lagi saya rekrutin lagi, masuk dan menjadi andalannya dan harapanku dia nanti bisa ganti manajer yang akan saya beri gitu. Ya, dan saya yakin dia bisa menjadi. Nah itu adik-adik sekalian harus semangat. Tadi yang dibilang Bu Lydia juga semangat ya, semangat akan apa semangat itu akan apa? Nah, semangat akan mendapatkan jalannya sendiri. Ya. Semangat akan mendapatkan jalan sendiri. Tapi kamu akan loyo juga mendapatkan jalannya sendiri untuk abu. Ya, semangat akan mendapatkan jalan sendiri untuk sukses ya. Itu adik-adik sekalian. Dan jangan lupa ini ada pesan dari apa ini? We will naturally pursue our goals and the strength of our resources, skill and enterprise. But we know that we will be more successful when we do this in partnership with the world. Jadi harus ada partnership, teman. Kamu nggak bisa sendiri. Gunawan tadi itu bagus banget sama manajernya, ya kan? Partner kan, sama customernya. Jadi saya lihat cara mainnya juga bagus, ramah. Ya kan? Gak bisa sendiri. Dia butuhin partnership with others. Ya. Makanya di sini kamu latih karakter bekerja sama, jangan individualistis. Karakter bekerja sama, bantu yang lain. Kalau ada yang nggak tahu, ajari. Itu akan modalmu, ya, membentuk karaktermu. Nanti pada saat kerja, karaktermu itu akan sudah terlatih. Ya, gitu ya adik-adik semua. Terima kasih adik, selamat belajar di Akademi Pariwisata. Harapan kalian nanti 10 tahun lagi menurut saya sudah jadi manajer, entrepreneur, pengusaha, sukses ya. Demikian adik-adik sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, terima kasih atas sambutan dan motivasi dari Bapak sekali. Untuk selanjutnya mungkin ada yang mau diberikan sambutan dari Bu Lydia lagi? Ya? Sedikit ada sambutan, mungkin ada sedikit motivasi. Oke, saya sih sebetulnya lagi Pak ini memberikan intisari, ya. Halo? Ada yang nggak jelas? Ada yang ditanya dulu? Ada istilah yang teman-teman tadi nggak paham nggak? IoT apa IoT? IoT kata Bapak kan kita harus berkarakter, ya kan? Confidence, percaya diri dan kompeten, mampu. Kita karakternya nggak dua mindset tadi ya. Tapi kita harus punya kompetensi juga. Tapi kompetensi mampu bekerja itu didukung oleh kita memahami IoT. Tadi apa? Kata Pak Suprati dalam bahasa Inggris ya singkatannya. Teman-teman punya HP ya? Langsung aja searching. Apa sih IoT? Ayo searching. Siapa yang paling duluan nanti saya kasih traktiran. Ayo singkatan apa IoT? Ayo. Aduh banyak. Ya bu, IoT, PDB. Siapa? PDB, oke IoT dulu deh. Siapa yang tahu IoT tadi singkatan apa? Ayo baca HP-nya. Ayo, kita udah tahu udah bukannya. IoT apa tadi? Salah, salah. Sini. Apa IoT? Itu dipegang teman-teman tuh IoT loh. Ayo. Masih salah juga boleh. Masih salah kan itu boleh. Apa IoT? Singkatan dari apa? Dapat voucher dari Bu Lydia. Ya. Ayo. Ini kan orang tadi banyak istirahat. Tapi jangan nanya, mereka
tahu dong. Apa IoT? Yeay, kandang. Bill, panggilnya Bill ya, tapi bukan Bill Gates ya. Wah, Microsoft ya, Bill Gates. Bill, kira-kira menurut Bill, IoT itu contohnya apa? Ya. Ah, boleh. Salah satunya produknya itu. HP-nya teman-teman tuh ya kan? Itu juga internet things, kata things barang yang ada internetnya. Tadi Bapak bilang security, CCTV, connect ke internet ya. Nah, apa lagi? Kira-kira di hotel apa lagi? Ya. Tuh kalau mau masuk ke kamar pakai kartu kan, nggak pakai kunci lagi ya. Ya kilok yang dari tab gitu kan. Kalau tamunya 1000, bisa apa nggak kamar 1000 tamunya? Pakai apa kira-kira? Manajemennya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi dia bukan dulu kalau dia. Jadi teman-teman, pokoknya segala sesuatu kalau kerjanya pakai internet, gitu ya, jadi jadinya internet of things, ya kan? Kalau connect ke internet, dia bisa kerja dan sebagainya. Teman-teman harus paham itu kaitannya. Nah, sekarang saya mau tanya, PDB apa PDB? Ayo tadi bilang PDB dari 4, sekian jadi 12 ya Pak ya. Indonesia pengennya PDB-nya naik dari turisme dari 4,2%. Ayo PDB apa? Pak, ini dengerin tuh sebenarnya usul Pak. Tapi dari sini iya. Produk domestik bruto. Itu nggak Pak. Apa sih yang dimaksud dengan produk domestik bruto itu? Ayo, apa yang dimaksud dengan produk domestik bruto? Kita mah ya sekarang teman-teman tuh udah tinggal aja gitu ya, apa itu? Oh PDB itu apa sih? Dia memang harus curious kayak tadi Pak Sukadi ya katakan bahwa kita harus punya growth mindset. Kalau si Ibu Lida tanya ini apa sih? Saya belum tahu, saya mau cari. Gitu ya, jangan ya nggak tahu mana informasinya. Itu namanya fixed mindset. Teman-teman harus kreatif, punya HP. Coba yang mana? HP-nya iPhone mana? Ada yang punya iPhone nggak? Kalau masih nanya, siapa yang punya Infinix kayak punya saya? Ayo siapa? Mereknya apa? Ih malu, padahal aku keren-keren kan. Segala macam ada di sini, tinggal kita cek aja, ya. Keluar semua informasi. Makanya saya di kelas juga Pak menutup boleh browsing guna belajar karena IoT tadi biar cepat. Pikir sendiri kan pengalaman saya ini informasi tapi dari sumber yang reliable. Saya mau tanya teman-teman, siapa dari skala 1 sampai 10? Tadi kan disebutin ya, growth mindset, fixed mindset itu ada penjelasannya ya. Yang angka growth mindsetnya 10 tuh bagus banget. Saya banget, gue banget. Yang angkanya 10 boleh kecil tangan. Growth mindsetnya 10. Boleh? Kok malu-malu sih? Kan kata Bapak harus diasah ya. Gak apa-apa, nanti kita asah bersama ya. Harus apa tadi? Harus with the world. The world-nya teman-teman itu dunianya nanti kalau udah kuliah di sini di luar kuliah ada dosen, ada sport ya di kantor saya kita asah bersama teman-teman. Karakter teman-teman. Ya kan? Mulainya dari mindset. Main itu apa? Pikiran. Set itu apa? Baju 1 set. Laptop 1 set sama kabel. Mouse ini apa? Mouse 1 set. Set itu apa? Berpasangan, berulang-ulang. Dari apa? Apa yang dipikir? Ya kan? Jadi apa? Ucap atau dilakukan. Terus berulang-ulang tuh. Apa yang bisa di dalam kepala kita niscaya apa yang keluar dari kita atau dari perilaku kita. Jadi artinya apa kata Bapak tadi?
Bilangnya ya gitu, tahu? Ya nggak sih? Di dalam hati ada gitu, ya seneng banget dia. Perilaku kita jadi apa? Kayak seperti itu ya, negatif. Tapi kalau udah, wow, temen gue keren banget ya. Dia punya ide, cemerlang. Wow, temen gue nilainya A. Aku mau tahu kenapa sih dia nilainya A, gitu ya. Nah itu kan kiri ya. Oke, kita lanjut nanti di kuliah ya, kelas setelah ini. Tapi intinya teman-teman, kita diberi berkah apa? Isi kepala itu kan? Mata. Isi kepalanya mau jadi produk apa? Teman-teman nantinya supaya tadi seperti Pak Sukadi mencontohkan teman-teman yang sudah sukses. Itu dia berteman akrab dengan karakter apa tadi? Karakter yang Bapak inginkan dari teman-teman di apa itu karakternya gimana? Nah, paling utama tadi growth mindset, ya kan? Mindset yang apa? Growth itu, growth. Berkembang. Kalau kita berkembang pikirannya, itu kita harus mau terbuka, ya kan? Dengan ruang, tidak mudah haram, gigi, ya kan? Melihat sesuatu positif dari sudut positif, kita tidak apa, tapi tidak mendominasi. Teman-teman sudah kebayang lulus dari apa 10 tahun lagi teman-teman mau jadi apa? Udah bayang belum? Ada yang udah kebayang? Bapak mau sisir masa ya? Mau sisir ya Pak ya? Tapi saya ingin tahu yang udah kebayang 10 tahun lagi mau jadi apa? Angkat tangannya. Ayo, angkat. Gak apa-apa. Ini kayak kawan-kawan SD. Kapan terakhir? Aku mau jadi dokter gitu kan? Nah, tapi kan mungkin jadi dokternya nggak jadi ya. Tapi jadi dokter pelayanan, apa ya? Mau jadi apa 10 tahun lagi udah kebayang? Belum, apa? Belum. Berarti kita meminta, merajuk, memimpikan, membayangkan kita dalam perjalanan sama-sama belajar ya. Yang penting di hotel itu pernah ada yang di hotel? Mana yang udah pernah di hotel? Apa? Yang pernah menginap di hotel, hotel itu penginapan ya kayaknya juga termasuk penginapan. Ayo cum, siapa yang udah nginep di penginapan, pulang kampung ke Jawa, mampir di penginapan nginep? Ini semangat, ayo penginapan, siapa yang udah nginep di penginapan? Bukan nginep di rumah saudara, rumah saudara penginapan juga. Mana yang udah pernah nginep di penginapan? Coba. Ada yang sama sekali belum ya? Belum ya? Oke. Nah, penginapan itu banyak sumber dayanya ya. Ada ini, ada ini. Itulah kurang lebihnya. Teman-teman nanti memproyeksikan atau mau melihat diri teman-teman itu jadi apa? Itu dari sekarang dipikirkan. Karena apa? Apa yang dipikirkan tadi apa? Bisa keluar jadi tutur kata dan perilakunya yang mendukung ke sana. Jadi sebaliknya hati-hati kalau teman-teman masuk ke sesuatu di pikirannya itu yang akan terjadi. Kalau dalam ajaran Muslim kan adalah doa adalah ucapan adalah doa. Setelah diucap dilakukan. Jadi menjadi azan. Kalau ada kita sekian dulu mungkin ya. Kalau kita ngobrolnya lebih seru lagi Mas ya. Terima kasih Pak Sukadi. Anda yang menambahkan? Coba berdiri semua. Salamin ke teman yang ada di sebelah kanannya. Sebelah kanannya kanan kiri ya. Berhadapan dulu, berhadapan. Temennya nggak? Sama kakak. Ada. Yoga. Ini hanya salah Eko. Ya, Ya. oke. Ini kita bertiga. Pasangan. Lu ngalah. Sini. Sini. Ini juga.
baik-baik instruksi saya. Kepada temannya yang di hadapannya, saya ucapkan. Sudah siap? Ya. Sudah? Dengarkan instruksinya. Selamat. Aku bangga kita ada di sini. 3, 2, 1. Salamin ya. 3, Tadi sudah banyak diulas sama Saudara Wahyu maupun dia ya. Saya hanya mempersingkat rangkuman apa yang sudah diutarakan. Saya mengambil kesimpulan seperti itu tadi yang diutarakan dari Pak Cilalai, yaitu yang pertama adalah kesempatan opportunity dari dunia pariwisata, turisme khususnya. Tentunya dunia pariwisata ini ke depan akan mempunyai satu challenge atau mempunyai dampak untuk masa depan kita. Ya, itu yang pertama. Artinya masa depan di dalam dunia turisme itu sangat menantang, sangat menjanjikan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua penekanannya adalah sebagai insan hospitality, tentunya tadi sudah dikatakan oleh Pak Cilalai maupun Bu Lydia, ada 3 konsep, yaitu yang pertama adalah attitude. Ya, dalam dunia hospitality tadi Pak Cilalai bilang, you pandai dan sebagainya. Kalau attitude-nya nggak bagus, tentunya nggak akan. Pak Cilalai nggak akan. Yang kedua adalah skill. Yang ketiga adalah knowledge. Nah ini dari dunia hospitality hanya 3 shift itu yang perlu ditekankan. Tentunya tadi Pak Cilalai juga tentang relationship, dunia relationship juga salah satu faktor hukum. Ya. Jadi nanti kalian kuliah di sini tentunya akan dapat tadi banyak alumni sini yang menjadi orang-orang yang sukses di dalam dunia ini. Ya, nah saya minta seperti Bu Lydia nanti ada 2 kompetensi yang kalian pelajari, yaitu kompetensi kalian tentang manajemen ya, bagaimana tentunya lulusan dari Akpar minimal kalian kalau mempunyai satu jabatan di hotel itu tentang kalian akan menjadi seorang captain atau seorang supervisor. Beda dengan SMK. Kalau mereka SMK sederajat, mereka hanya sebagai pelaksana saja. Tapi pertanyaannya sanggup nggak kalian menempati jabatan? Minimal itu. Tentunya yang diharapkan dari manajemen apa kalian belajar dengan baik, terutama dalam ya. Tadi Pak Cilalai juga mengusulkan kalau bisa ada English Day ya Pak ya. Dalam 1 minggu kalian kuliah ada 1 hari kita berbicara Inggris. Itu untuk mendukung kita ya. Jadi kalian bersikap baik, attitude ramah itu lebih hotel dibayar 10%. Karena setiap tamu yang membelanjakan uangnya di hotel tentunya mereka akan dikenakan pajak 21%. 11% itu tax government, 10% insentif kita semua dari level yang paling bawah sampai final. Itu kelebihan di hospitality terutama di hotel. Tentunya nanti kalian ada bidang culinary, ada room division, housekeeping maupun
hidang ataupun referensi. Saya rasa itu yang nanti namanya kalian untuk mempelajari potensi kalian di kampus. Saya rasa saya minta kalian juga 3 komponen tadi ya, attitude, knowledge maupun skill itu yang utama dalam industri hospitality. Saya rasa itu saja karena waktunya sudah mendekati makan siang. Kalian lanjut. Yang dibayangkan kasih tahu siapa dan ngapain di mana. Gak apa-apa, langsung ada salah di ruangan ini ya. Baik, jadi tujuan kegiatan saya ingin menjadi manajer. Jadi baik tujuan saya untuk kedepannya saya ingin menjadi manajer perhotelan. Bayangkan, kalau udah dibayangkan, teman-teman akan apa? Bertutur, berperilaku, menjadi manajer ya. Berapa tahun lagi Kak Sefa? 10 tahun lumayan ya. Dari sekarang tabungannya adalah manajer perhotelan 10 tahun lagi. Tabungnya dari kapan? Kata Bapak kan udah biasa jadi manajer 10 tahun lagi. Dari sekarang setiap hari kuliah ditabung. Apa yang ditabung? Perilaku, ya kan? Perilaku dulu. Pengetahuannya kalau jadi manajer itu manajemen, teknisnya, bahasanya, ya kan? Membina hubungan dengan yang lain dan mungkin dengan timnya. Itu kan bertahap. Kan? Oke. Ada lagi yang cowok ya. Yang kebayang belum? Kenapa sih? Ya nggak tahu Bu, saya dipilih sama orang tua nih suruh kuliah di sini. Ada nggak yang begitu? Ada yang sambil bekerja Ada yang bekerja? di hotel, khusus bidangnya di klub, di bar. Maksudnya Oke. Ya, boleh? Satu ini? Ya. Kadalan sini. Kenapa alasannya? Tahu nggak kenapa alasannya kadalan di sini? Disuruh orang tua, dipilih pacar, atau manajer yang dulu? Oh, dia sendiri 3 kali tuh. Niat sendiri. Tepuk tangan semua. Boleh nggak bisa niat? Terima kasih. Niat saya sekolah di kantor Pariwisata ini memperdalam pengetahuan saya di dalam pengetahuan Pak supaya kita bisa mendapatkan materi yang lebih bagus. Yang jabatan yang lebih enak dan pekerjaan yang lebih sipil supaya waktu istirahat lebih terjaga. Jadi semakin meningkat bisa kemampuannya berarti bisa mengelola tim gitu ya, fleksibel waktunya. Oke, tepuk tangan buat kakak-kakaknya. Terima kasih ya. Saya rasa kalau masih ada yang ingin saya tanya boleh. Oh Pak, boleh pertanyaan? Ada. Apa sudah? Ada teman-teman yang masih ada temannya yang mau melanjutkan kuliah, kami masih bisa terima. Ya. Nanti kita bisa ada semester pendek atau bagaimana kita selesai. Kami lebih suka kalau ada dalam perjalanan kuliah nanti ada kesempatan untuk ada penawaran pekerjaan ambil. Ya, jadi langsung praktek. Jadi di dalam nanti kalian masuk kampus tinggal diskusi saja. Saya Kami akan memfasilitasi. ya betul Pak, betul kami ya. Saya Pak Alfred termasuk dosen yang suka praktekkan dunia nyata diselaraskan dengan teori-teori gitu ya. Kalau teori-teori itu teman-teman dari prakteknya juga kan seperti nggak ada nyambung gitu ya. Jadi yang tadi Pak Alfred katakan kalau dalam perjalanan ada tawaran kerja proyek gitu ya, jadi nggak jangka panjang atau temporer, kan belajar juga bisa yang masuk
karyawan gitu ya. Namanya rezeki nggak boleh ditolak, dan teman-teman juga langsung praktek. Jadi yang penting tapi teman-teman harus hadir di sesi-sesi kelas atau belajar yang wajibnya. Seperti kalau ujian nggak bisa meski kayak gitu kan bisa ambil juga. Ya gimana? Ada yang mau share? Ada? Ayo, Bapak, satu lagi deh. Bu, saya udah 93, tapi saya juga masih bingung kenapa saya ada di sini. Nah, di sini. Ada nggak? Ada. Saya disuruh orang-orang ini daripada di rumah. Gak apa-apa. Justru teman-teman masuk di lingkungan apa seperti tadi Pak tadi. Lingkungan apa di sini? Apa aja? Ini adalah lingkungan tepat karena teman-teman sedang menabung ya. Menabung apa? Masa depan. Masa depan yang mana? Itu kelihatan banget peluang pariwisata itu di Indonesia masih tinggi ya. Pergerakannya itu maju. Bayangin Indonesia itu kepulauan. Pantainya bagus-bagus, cuman memang ada beberapa ya pastinya belum sebaik yang ke Bali, ke Lombok. Itu peluang 5 tahun ke depan atau 10 tahun lagi. Nggak tahu ya Pak ya, semua itu berubah dan teman punya kesempatan tapi terjadi. Hotel apa Pak yang di Labuan Bajo? Anaya. Pernah nggak sih kebayang teman-teman kerja di Labuan Bajo? Teman-teman bisa ketemu, mungkin turis dari mancanegara juga ya Pak. Kalau bisa bahasa Inggris dia suka, dia senang sama pelayanan teman karena nyambung ngobrolnya. Tidak pernah tahu kita teman bisa punya kesempatan sekali seumur hidup, bisa jadi punya teman dari jauh ya kan, bisa dikasih tips, boleh nggak sih siapa ya? Tips itu adalah betapa dia puas dan senang dengan apa yang kita sajikan. Apa tadi? Tutur kata dan perilaku. Di samping rupa kita ya, rupa kita itu penting banget. Nah kalau kitanya, aduh kesiangan ke kantor kerja, masuk mandi, lupa lagi sikat gigi, gimana itu? Nah, kita kan belajar tentang psikologi pelayanan khidmat kayak apa itu bisa dipelajari. Kita mengerti kultur. Teman-teman dipegang gini kepalanya sama orang-orang. Semacam gue memang Madura nih, ukuran Madura nih misalnya gitu ya. Karena ini teman-teman belajar kultur juga, bukan justru di budaya itu dipegang kepala itu adalah sebuah penghargaan ya Pak. Itu udah apa sekali ya? Harus bisa adalah kita memberikan pelayanan. Bukan berarti kita jadi pelayan, bukan. Tapi pelayan itu ya servis ya. Gitu ya, bagaimana orang puas membeli jasa. Kalau mereka ingin supaya orang pergi ke hotel ingin nyaman dengan semua fasilitas kita. Jangan lupa mandi. Sepatunya bolong. Ya kita nggak sadar itu hal-hal kayak gitu lah ternyata ya selain tapi pintar teman-teman belajarnya tapi teman-teman belum menyadari diri kita harus ambil seperti apa gitu ya. Oke Pak dulu Pak slide kita nanti lanjut kuliah yang satu semester ini akan bisa menjadi peluang kita untuk belajar bersama ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Lydia. Bu Lydia ini instruktur luar biasa. Dia lebih jadi melalui pelajarannya sangat luar biasa ya. Mau belajar banyak bagaimana mau trade ya. Bu Lydia luar biasa ya. Nah, tadi udah banyak disampaikan sama Bu Lydia, Anggrek ya. Jadi satu lagi, tadi ada pelatihan bersama. Kita masih buka. Jadi kalau jangan dikira kita masih buka. Pendaftaran baru. Jadi kalau ada teman-teman yang mau masuk, silakan. Nanti bagaimana pelajarannya tertinggal atau seperti apa, nanti bisa kita sesuaikan. Nanti kita bisa arrange spesial supaya nanti tidak tertinggal. Ya silakan ada teman-temannya nanti yang mau masuk, kita masih buka pendaftarannya kalau gitu ya. Oke,
Mungkin itu dari saya. Jadi terima kasih. Saya kira ini 3 kita sampaikan, kita bertiga ini saya yakin akan memotivasi diri semua dan ke depan ya karena sebagai pekerja, sebagai entrepreneur. Tadi kemarin kalau bersama saya itu saya mau jadi buka itu buka restoran, ada yang mau buka apa namanya travel agent, banyak ini. Siapa tahu jadi pengusaha sukses dan pengusaha jadi karyawan yang sukses di perusahaannya masing-masing ya. Demikian adik-adik sekalian, terima kasih, salam sukses ya. Terima kasih. Baik, nah hari untuk proyek dana hari ini saya infokan sedikit untuk hari Rabu ini tanggal 25 ya, 25 September akan ada sosialisasi Satgas PPKS untuk semuanya satu 3 dan 5 berkumpul di Gor Musik lagi. Untuk jamnya nanti akan saya infokan di grup mahasiswa. Mohon untuk datang ya. Ya, ada lagi ya? Seragamnya Kak. Seragamnya sesuai sama seragam Pakai wajib aja. Ya. pakai biru. Iya, pakai biru aja nggak apa. Nanti saya infokan jelasnya. Untuk seragam, untuk jam, untuk kumpulnya jam berapa nanti akan saya infokan. Ya, untuk itu Kak akhiri aja mungkin untuk sebelum keluar kita foto sesi dulu. Nanti setelah sesi foto boleh istirahat di jam 12.30 masuk ke kelas untuk perkuliahan ya. Kita siapkan. Ya, kita berdiri, kita makan dulu bareng-bareng. Jessica. Jessica. Saya ditaruh aja dulu di bangku, kita lihat. Ya, ngacak dulu. Ngacak, ini kan hari pertama kuliahnya ya.